Baik, kita akan bicarakan tentang bagaimana pemanfaatan, kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia interaktif, ya, dan juga sumber belajar berbasis video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan bagaimana pemanfaatan pengembangan sumber belajar berbasis media audio, ya, atau radio. Kalau sekarang sudah tidak terdengar lagi radio walaupun ada jontrongannya, tapi jarang sekali orang mendengarkannya, yaitu sekarang lebih ke arah podcast, ya, bagaimana dalam pembelajaran. Sumber belajar berbasis audio sifatnya audible, artinya audio itu berkaitan dengan bunyi, ya, sehingga dapat didengar secara wajar oleh pendengaran manusia khususnya, ya, yaitu daerah frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Sekarang lebih dikenal dengan istilah podcast, ya. Jadi podcast ini berasal dari dua suku kata, yaitu iPod dan broadcasting, ya. Ini merupakan media audio seperti radio yang dapat meningkatkan daya kreatif dan imajinatif para pendengarnya. Ya, jadi sekilas podcast memang terlihat sama dengan radio, akan tetapi dua-duanya memiliki perbedaan. Ini adalah pembelajaran berbasis atau via audio, ya. Jadi ada pengirim pesan, dalam hal ini adalah guru, ya, yang akan mengirimkan pesannya melalui sinyal frekuensi, ya, maupun MP3 kalau dulu masih kaset audio, ya. Bagaimana audio pendidikan atau audio pembelajaran, ya, yaitu jadi pesan-pesan pembelajaran atau pesan-pesan pendidikan itu direkam ke dalam MP3, ya, kemudian diperdengarkan kepada peserta didik dengan menggunakan alat pemutar teknologi. Sekarang alat pemutar teknologi sudah banyak, tidak harus radio seperti yang dulu-dulu, tapi sekarang sudah beralih ke genggaman, ya, genggaman seperti ini, dan ada software yang bisa digunakan atau tools yang bisa digunakan. Sedangkan radio pendidikan atau pembelajaran, pesan pembelajaran disampaikan melalui media audio juga, ya. Jadi peserta didik menangkap pesan dengan menggunakan media radio, ya. Kalau dulu radio tampilannya seperti ini, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ya, jadi pembelajaran via radio seperti kita ketahui, ya, radio pembelajaran, ya, di sini pesan-pesan pendidikan atau pembelajaran disampaikan kepada peserta didik dengan menyiarkannya melalui stasiun pemancar radio. Kemudian peserta didik menangkap pesan pendidikan pembelajaran dengan menggunakan pesawat radio. Ya, sekarang radio juga bisa ada di dalam genggaman, ya, atau komputer atau bahkan HP, ya. Adapun kelebihan dari radio, biasanya ini sangat cocok untuk menyajikan materi yang berhubungan dengan suara atau bunyi, ya. Kemudian juga bersifat komunikatif dan daya jangkaunya juga cukup luas, ya. Harganya juga relatif murah dan telah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga dapat dioperasikan dengan mudah dan mudah didapat juga, ya. Mungkin kita ingat bagaimana juga pemerintah tahun 60-an sudah mulai mengadakan pendidikan pelatihan untuk guru dengan menggunakan media radio. Ya, ini pesan pembelajaran disampaikan melalui media radio. Adapun kelemahan radio, ya, dia sifatnya satu arah, nggak bisa umpan balik. Materi disampaikan juga berlangsungnya cuma sekilas, selintas, nggak bisa diulang lagi. Beda dengan audio, ya. Kemudian juga banyak hal, ya, untuk mengatasinya, antara lain adanya siaran jumpa pendidik misalnya, ya. Dulu kita masih ingat bagaimana zaman pemerintahan Orde sebelumnya ada kelompok pencapir, kelompok pembaca, pemirsa, dan pendengar. Nah, itu yang mendengarkan via radio, melalui radio. Nah, ini adalah salah satu
mengatasi kelemahan radio, yaitu adanya siaran jumpa antara, kalau kelompoknya untuk para petani ya, para penyuluh pertanian dengan para petani melalui udara misalnya, melalui daring. Nah, kita lihat bagaimana model pembelajaran, ya, model pembelajaran dari model pemanfaat dari media audio atau radio. Ya, model pemanfaatannya bersifat terintegrasi, ya, bersifat terintegrasi dengan media cetak atau buku atau modul. Kemudian bisa terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Dan juga bisa melalui model interaktif. Ya. Kalau kita lihat bagaimana pola atau model pemanfaatan audio terintegrasi dengan cetak atau modul. Nah, biasanya pemanfaatannya ya diintegrasikan dengan modul atau media cetak. Ya, seperti halnya UT. Ya, mungkin pernah lihat bagaimana bahan ajar UT, ada modulnya, ada kaset audionya. Ya. Jadi peserta didik juga dituntut untuk lebih sabar dan teliti. Kemudian juga pengintegrasiannya ada yang murni dan juga ada yang semi terintegrasi. Ya. Kemudian juga kita lihat berikutnya, dari model terintegrasi ini pula untuk mengintegrasikan yang sifatnya semi terintegrasi, ya, biasanya seluruh materi pembelajaran ada di modul. Nah, materi-materi tertentu yang perlu diperkuat melalui media audio atau kaset audio, dibuat rekamannya, ya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau terintegrasi dengan pembelajaran di kelas, ya. Bagaimana terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Nah, pemanfaatannya langsung diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi materi-materi tertentu yang memerlukan bantuan media audio direkam dalam program audio. Kemudian juga praktek pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada guru. Nah, dalam model ini biasanya guru memiliki peran sentral. Jadi di samping sebagai sumber belajar, guru juga sekaligus merangkap sebagai operator dan fasilitator. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik atau umpan balik biasanya langsung memperoleh tanggapan dari guru ataupun dari teman-temannya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana model interaktif. Ya, jadi peserta didik diajak berpartisipasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi seolah-olah terjadi komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didiknya. Ajakan untuk berpartisipasi aktif, diajak misalnya menghitung, menirukan bunyi, menuliskan, ya, atau menyimpulkan, memberi jawaban singkat, dan masih banyak lagi. Biasanya juga umpan balik diberikan oleh media audio itu sendiri. Dan biasanya ya bisa dimanfaatkan secara individual maupun secara kelompok. Dan peserta didik, peran peserta didik sangat menonjol dalam hal ini. Sementara peran pendidik tidak terlalu sentral. Kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah pemanfaatannya. Ya, jadi tentunya kadang-kadang ini yang kita tidak mengindahkan, bagaimana ketika memanfaatkan media audio. Ya, kadang-kadang ada guru yang nakal yang pada jam pelajaran begitu masuk katakanlah kita dengar radio atau audio ya, disetel, plek, terus gurunya pergi ke kantin, ditinggal ngopi. Keluar. Ya. Jadi yang perlu dilakukan pada langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio pertama adalah persiapan. Nah, persiapan di sini adalah kita menyiapkan mental peserta didik untuk mau berperan aktif. Ya, kemudian juga pastikan bahwa peralatan penyajian dapat berfungsi dengan baik. Ya, jangan tiba-tiba pas mau di setel, entah itu kalau dulu pitanya kusut,
Kalau sekarang mungkin kresek bunyinya ya. Kemudian jika memanfaatkan radio, tentukan ya pastikan bahwa jadwalnya sudah jelas termasuk topik yang akan dibahas. Nah, ini repotnya kalau radio tergantung dengan topik. Nah, kalau memanfaatkan media audio, pastikan bahwa topik yang akan dibahas telah tersedia sumbernya. Kalau sekarang MP3 ya. Kemudian ruangan juga tersedia listrik dan telah diatur ya. Kemudian juga kita harus menyiapkan lembar kerja siswa ya, memerlukan LKS ya. Dan juga sudah disediakan. Nah, kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini, ya, jika pemanfaatan media radio arahkan pada gelombang stasiun radio tentunya ya, yang udah dituju. Kalau radio ya, kalau audio kan tinggal setel. Kalau radio kita harus cari gelombangnya dulu. Kalau menggunakan media audio, ya usahakan tadi MP3 atau kasetnya ya sudah berada di tempat pemutarannya ya. Kemudian usahakan peserta didik ya sudah berada di tempat lengkap dengan entah itu buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa informasikan tentang jenis mata pelajaran, topik yang akan dibahas, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita minta siswa untuk memperhatikan baik-baik. Lalu barulah kita putar program. Treng ya. Usahakan suasananya tetap kondusif ya. Kemudian kita lihat langkah berikutnya, yaitu tadi kita sudah pelaksanaan, jadi di masih tahap pelaksanaan juga perhatikan dan catat reaksi. Kadang-kadang kita sebagai guru begitu audio di setel, lagi-lagi kita sambil baca koran dan sebagainya dengan diri sendiri. Yang harus diperhatikan ya. Pendidik sebagai sumber belajar sekaligus berfungsi sebagai fasilitator ya. Jadi perhatikan dan catat reaksi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan-jangan ada yang sudah di setel audio cuma masih pelongok. Ada apa? Ya, kemungkinan ada sesuatu di indera pendengarannya, orang tuanya nggak tahu mungkin ketika di setel menggunakan media audio dia cuma pelongok doang misalnya ya. Nah, setelah pemutaran program selesai ya, kemudian kita matikan alat ya dan minta peserta didik untuk tetap tenang dan siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan ya oleh peserta didik selama mendengarkan program, maka kumpulkan hasil pekerjaan tersebut. Langkah berikutnya ya adalah tindak lanjut. Ya, nah, tindak lanjut ini setelah selesai diputar, jangan terus ya udah selesai, bubar, pulang. Ya, jadi minta peserta didik untuk menyampaikan ringkasan materi misalnya dari apa yang mereka serap, ya atau sesuai dengan lembar kerja siswa yang sudah kita siapkan. Kemudian mintalah peserta didik ya untuk menanyakan berbagai hal yang mereka anggap sulit untuk dipahami. Nah, sebelum Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya jangan langsung dijawab, tapi terlebih dahulu berikan kesempatan kepada sesama peserta didik ya untuk mendiskusikan jawabannya. Jangan langsung tanya jawab. Berikan kesempatan kepada anak didik untuk memberikan jawabannya. Dan tugas pendidik sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama berlangsungnya diskusi tadi ya. Kemudian berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. Jika ada tugas atau PR, ya sampaikan sebelum peserta didik meninggalkan tempat. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang agak dilupakan atau guru tidak tahu bagaimana harus memanfaatkan